Shalom semuanya, saya Jovanata Toreno dan hari ini saya akan membahas tentang retikulum endoplasma. Selamat menyaksikan. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah salah satu organel yang ditemukan dalam sel eukariotik. Gates menyampaikan bahwa retikulum endoplasma merupakan membran lipoprotein yang meliputi seluruh sitoplasma sel dan berhubungan dengan membran inti sel. Retikulum endoplasma memiliki dua komponen utama, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki penampilan kasar karena terdapat ribosom yang menempel pada permukaan luar membrannya, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang menempel. Sekarang mari kita berfokus pada ribosom. Ribosom pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein yang akan dijalani proses pengelembungan dan pengubahan di dalam organel ini. Setelah sintesis protein, retikulum endoplasma kasar juga bertanggung jawab untuk pengangkutan protein ke aparatus Golgi dan organel lainnya melalui vesikel transport. Selanjutnya kita akan membahas retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lipid yang meliputi produksi asam lemak, fosfolipid, dan kolesterol, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi zat berbahaya, serta penyimpanan ion kalsium dalam sel. Retikulum endoplasma halus juga bertindak sebagai jalur transport intraseluler, mengirim vesikel yang mengandung protein dan lipid ke berbagai bagian sel. Retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus saling berhubungan, dan bahkan dapat berpindah antara retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus melalui perpanjangan membran yang disebut tubulus. EKA dan REH berperan penting dalam pengaturan dan pemeliharaan struktur sel, serta memainkan peran sentral dalam sintesis protein dan lipid. Selain itu, retikulum endoplasma juga berperan dalam pengaturan kualitas protein dalam sel. Ini dilakukan melalui proses seperti modifikasi protein, folding protein, atau penggabungan protein di mana protein yang disintesis dievaluasi dan dilipat secara tepat. Jika folding protein tidak berhasil, protein dapat diarahkan ke jalur degradasi untuk mencegah kerusakan sel lebih lanjut. Lalu, apa yang terjadi jika organisme tidak memiliki retikulum endoplasma? Yang pertama, terjadi gangguan dalam sintesis protein sehingga sel tidak dapat berjalan dengan normal dan menyebabkan berbagai kelainan. Yang kedua, gangguan dalam modifikasi post-translasi sehingga mengganggu fungsi protein dan menyebabkan masalah seluler. Yang ketiga, gangguan dalam transport intraseluler yang dapat memengaruhi fungsi normal sel dan bahkan organisme secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah gangguan dalam homeostasis kalsium. Gangguan keseimbangan kalsium intraseluler yang berdampak pada berbagai proses seluler yang tergantung pada kalsium seperti kontraksi otot dan regulasi sinyal intraseluler. Kita dapat melihat betapa indahnya ciptaan Allah akan dunia ini. Kita dapat melihat kompleksitas dan keteraturan ciptaan Allah bahkan dari ciptaan yang sangat kecil seperti retikulum endoplasma. Keagungan karya Allah terlihat jelas dari ciptaannya, dan kita sebagai umatnya harus bersyukur serta menjaganya.